Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bersedia hadir nih untuk sebagai partisipan pada pagi hari ini ya, sudah pada semangat ya semua ya. Tapi sebelum itu saya izin untuk memberikan beberapa peraturan yang harus kalian taati selama webinar berlangsung ya. Sambil nunggu teman-teman yang lain masuk, kita mulai aja dulu. Yang pertama, memposisikan video dan mikrofonnya, video dalam keadaan on dan juga mikrofon dalam keadaan mute ya. Yang kedua, kalian diperbolehkan untuk makan tapi mikrofonnya tetap off nih, supaya nggak kayak video ASMR kan nanti. Terus yang ketiga, boleh saya anjurkan untuk memakai pakaian rapi dan sopan. Jadi kalau misal kalau berdiri, nah itu pakaiannya masih on ya. Tentunya izinkan saya untuk memperkenalkan diri dahulu. Saya Sherly yang akan memandu acara pagi ini hingga selesai, insya Allah. Oke, baik teman-teman. Jadi hari ini kita akan berbincang-bincang nih seputar organisasi yang akan diberi materinya oleh Kak Tania Azari Meliani. Halo Kak, say hi to partisipan. Halo semuanya. Nah, jadi ini Kak Tania, yaitu narasumber kita pada pagi hari ini. Oke, jadi kita bisa, ini webinarnya sekitaran share and talk aja, jadi ini pembicaraannya ringan-ringan ya, nggak terlalu formal, jadi kalian boleh langsung bertanya kepada Kak Tania. Oke, kita akan membahas tentang seputar organisasi di webinar ini, yang akan diberikan pengetahuan tentang pentingnya organisasi, kelebihan-kelebihan apa sih yang akan kalian dapatkan dari organisasi itu, dan juga ataupun bahkan kalian juga bisa termotivasi untuk lebih produktif ke depannya. Ya, karena ini kita ketahui di era PPKM ini apalagi masih online ya, itu terkadang kan habis kuliah kita tidur lagi. Nantilah absennya, nantilah buat tugasnya seperti itu. Mentau dengan adanya share and talk ini bisa lebih produktif ke depannya. Amin. Untuk itu, sebelumnya izinkan saya untuk membaca CV dari narasumber kita terlebih dahulu. Boleh ya Kak Tania? Baik Kak, silakan. Jadi nama narasumber kita hari ini adalah Tania Azari Meliani. Beliau ini aktivitasnya adalah seorang mahasiswa ya Kak ya? Masih seorang mahasiswa ya? Mahasiswa yang mengajar di tahun pertama. Maksudnya gimana Kak? Jadi itu tahun pertama itu adalah salah satu organisasi yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu adalah program kampus mengajar yang dimana 3 bulan saya bersama rekan saya itu kita mengabdi di salah satu SD yang memang akreditasinya di bawah B. Jadi tapi alhamdulillah sekarang sudah selesai beberapa minggu, udah 2 minggu selesainya, sekarang udah ada kampus mengajar angkatan kedua. Jadi begitu Kak. Oh ini berarti lebih ke seperti micro teaching ya Kak ya, tapi langsung ke lapangannya. Betul, betul sekali. Oh, kalau boleh tahu Kak Tania ini udah semester berapa ya? Sekarang masuk semester 7. Oh, berarti bentar lagi tinggal nyusun skripsi aja lah ya, sidang Iya, selesai. Masya Allah. Doain ya. Insya Allah, semoga lancar ya Kak ya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Amin. Saya lanjutkan ya teman-teman. Jadi pendidikan beliau ini adalah seorang mahasiswa di UNS, Universitas Negeri UNY maksud saya. Universitas Negeri Yogyakarta, jurusan English Literature ya Kak ya? Iya, betul sekali. Nah, dan tentunya banyak sekali pengalaman-pengalaman beliau ini di bidang organisasi, seperti yang saya sebutkan. Dari beliau ini sudah masuk dan bergelut di bidang organisasi dari 2012 nih. Nah, dari 2012 itu dimulai sebagai
Student Council itu posisinya di presidennya. Student Council ini seperti OSIS ya Kak ya? Ketua OSIS ya? Iya, betul sekali, Kak. Nah, di ini SMP ya? SMP kan? Nah, di Iya, SMP betul. saya SMP masih yang pemikirannya main-main aja nih. Kakak udah ikut organisasi. Mantap banget. Terus di 2016, wow, Paskibraka, you must be taller than me. Ya, pasti tinggi nih. Not at all. Karena aku di pasukan 48, 45-nya, jadi Uh-uh. nggak terlalu tinggi banget sih dari pasukan yang 8 sama 17 ya. Tapi pastinya tingginya di antara kami lah ya, lebih lah ya. Iya, 1,6 nyampe lah ya Kak ya. iya, nyampe. Saya lanjutin ya. Terus di 2016 sampai dengan 2017, Kak Tania ini ikut Gamble's Course and Private sebagai mentor nih. Jadi di pertengah-tengahan kuliah beliau juga sebagai mentor. Ini lebih ke les-lesan begitu bukan? Iya, betul. Nah, oke. Saya juga ikut yang seperti ini sih. Lalu di 2018 dan 2019, wow, beliau ini mengikuti organisasi English Debating Society sebagai secretary. Mantap sekali ya. Terus di 2021 sampai dengan sekarang, beliau ini masih ikut organisasi walaupun lagi nyusun skripsi ya, di bagian Youth for Indonesia, posisinya sebagai Head of Public Relation. Mantap sekali ya teman-teman. Nah ini bisa sebagai motivasi kita nih lebih produktif ke depannya karena sekarang ini kan masih online, jadi kita terpikirnya hanya kuliah, tidur, terus main-main ataupun hal yang lain barangkali bisa lebih produktif ke depannya. Lalu ada skill and interest nih. Beliau ini skill-nya itu bisa public speaking and debating. Wow, public speaking ini dalam bahasa apa aja ya? Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Bima. Bahasa Bima ini bahasa apa Kak kalau boleh tahu? Oke, jadi bahasa Bima adalah bahasa dari daerah saya sendiri. Kebetulan saya berasal dari Bima, Nusa Tenggara Barat. Jadi I can speak well Bima, Indonesia, dan English gitu. Oh, mantep banget. Saya kira kakak asli dari Jogja. Bima. Dari Nusa Tenggara ya. Oke. And then kita lanjut. Di sini ada leadership, organization, dan linguistic. Jadi linguistic ini sesuai dengan jurusan ya Kak ya? Iya, betul sekali. Oke lah. Baik, untuk itu teman-teman, mari kita langsung sambut saja. Ini dia Kak Tania yang akan memberikan kita materi pada hari ini selama 20-25 menit. Nanti akan ada dilanjutkan dengan sesi tanya jawab nih. Kalian boleh tanya langsung ke Kak Tania ataupun boleh juga ngetik di kolom chat ya. Oke, kepada Kak Tania saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Sarli. Terima kasih banyak semuanya. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sebelumnya, terima kasih kepada English Education Student Association yang telah memberikan saya kesempatan untuk sharing and talking tentang organisasi. Dan saya berharap apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan semoga teman-teman dalam keadaan sehat, stay healthy, and stay safe, karena keadaan sekarang ini kita sedang dihadapi dengan pandemi global yang belum tahu gitu kapan selesainya, dan semoga kita dapat mengambil manfaat atau mengambil pelajaran dari adanya pandemi global ini. Untuk boleh diputarin itunya nggak Kak? PPT-nya. Oke, sip. Oke. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang gimana sih organisasi itu penting atau
seberapa pentingnya organisasi bagi kita atau khususnya sebagai mahasiswa gitu. Nah, perkenalkan sebelumnya saya Tania Azari Meliani, saya berasal dari Universitas Negeri Yogyakarta. Mungkin ada yang baru masuk tadi belum sempat mendengar dari Kak Sarli. Saya sekarang menempuh pendidikan di jurusan Sastra Inggris, sekarang di semester 7. Oke, boleh di next, Kak. Oke, sebelum kita lanjut ke manfaat dan juga tips dalam berorganisasi, kita harus tahu dulu nih teman-teman, apa sih yang organisasi tersebut, dan ini saya berbagai sumber, dan dari pribadi saya sendiri juga. Jadi organisasi itu merupakan tempat untuk setiap individu serta kelompok mencapai tujuan tertentu. Nah, selain itu, organisasi juga memberikan kesempatan kepada setiap individu untuk bekerja sama dengan individu lain, guna meningkatkan kualitas diri. Oke, kualitas diri ini bagaimana ya, Kak? Gitu. Misalnya ada ya teman-teman yang nanya, jadi di dalam organisasi kita itu, kita belajar banyak hal teman-teman. Mulai dari cara bersosialisasi, cara beradaptasi dengan orang lain, cara kita menyelesaikan sebuah masalah itu kita pelajari semua di organisasi, sehingga dari berbagai hambatan atau problem yang kita hadapi tersebut, kita gimana sih cara kita menyelesaikan masalah tersebut gitu, dan itu kita dapatkan bisa saja nggak kita dapatkan di bangku perkuliahan teman-teman, karena menurut saya organisasi ini lebih fleksibel dan kita kayak oke, aku harus menyelesaikan masalah ini. Aku harus kayak aku harus fokus untuk menyelesaikan masalah ini, terus aku harus beramanah dan tanggung jawab atas apa yang telah diamanatkan kepada saya atau teman-teman sebagai mahasiswa yang berorganisasi gitu teman-teman. Intinya dari organisasi itu dia individu atau kelompok yang memiliki tujuan yang sama untuk mencapai tujuan mereka atau tujuan mereka di suatu organisasi tersebut gitu. Dan guna dari organisasi ini untuk setiap individunya, in my humble opinion, itu untuk meningkatkan kualitas diri. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Boleh di next, Kak? Oke. Jadi seperti yang Kak Sarli tadi jelaskan, itu ada beberapa organisasi yang pernah saya ikuti. Yang pertama adalah organisasi intrasekolah, menjadi ketua OSIS, dan pada saat SMP dan pada saat SMA menjadi koordinator bidang kepemimpinan. Yang kedua adalah paskibra sekolah sebagai sekretaris. Yang ketiga adalah pramuka, dan ada beberapa organisasi yang saya lupa masukin di CV, akan tetapi ini saya sudah jelaskan. Akan saya jelaskan, yang ketiga adalah pramuka sebagai anggota, yang keempat adalah Karate Do Indonesia sebagai anggota, English Debating Club sebagai anggota, ini pada saat SMA ya teman-teman, dan organisasi intrasekolahnya pada saat SMP, serta Karate Do dan pramukanya. Boleh di next, Kak? Oke, selain itu terdapat beberapa organisasi juga yang saya ikuti. Yang keenam adalah Campbell Schools and Private, dan ini di situ saya menjadi mentor atau mengajar bahasa Inggris. Terus yang ketujuh adalah English Debating Society. Nah, English Debating Society ini adalah salah satu organisasi di bawah naungan SAFEL atau Student Activity English Forum gitu. Jadi di SAFEL ini terdapat English Debating Society, teman-teman. Jadi di sini saya diberikan amanat untuk menjadi sekretaris. Yang ke-8 adalah Al-Huda Gatrawira FBS. Nah, jadi Al-Huda Gatrawira ini adalah salah satu organisasi keagamaan yang ada di Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta, dan saya diamanahi sebagai staf bidang pelayanan umat. Yang ke-9 adalah Forum Komunikasi Mahasiswa Bima Yogyakarta, dan saya diamanahi lagi menjadi sekretaris pada organisasi tersebut. Dan yang terakhir adalah
sampai sekarang, yaitu Youth for Indonesia sebagai koordinator hubungan masyarakat mulai dari tahun 2020 sampai dengan sekarang. Oke, next Kak. Oke, sip. Nah, sekarang kita lanjut ke manfaat berorganisasi bagi mahasiswa. Mungkin hal ini tidak asing bagi teman-teman sebagai yang pernah mengikuti organisasi. Jadi yang pertama adalah apa sih manfaat dari organisasi yang kita ikutin? Yang pertama itu menambah pengetahuan dan pengalaman. Pasti teman-teman pernah merasakan bahwa ada pengetahuan dan juga pengalaman yang kita dapatkan pada saat mengikuti organisasi. Contohnya seperti apa Kak gitu? Salah satu organisasi yang saya ikutin adalah English Debating Society pada saat kuliah saat ini. Nah, jadi dari organisasi tersebut, saya mendapatkan banyak sekali pengalaman, banyak sekali pelajaran, karena hampir 1 minggu itu kita latihan debat bahasa Inggris dari dan ada pelatihnya juga, dan latihan debatnya itu kita membahas isu-isu yang sedang terjadi sekarang. Contohnya seperti isu tentang African American women, terus itu isu tentang politik, ekonomi, sosial, dan sebagainya. Dari organisasi tersebut, itu baru salah satu organisasi, teman-teman. Nah, bayangkan jika teman-teman sudah berkecimpung di organisasi dari lama, bayangkan seberapa banyak pengalaman, seberapa banyak pelajaran yang teman-teman dapatkan dari organisasi tersebut, teman-teman. Jadi dari salah satu organisasi yang saya ikutin itu, saya mendapat banyak pengetahuan dan pengalaman dari senior-senior, dari pembina, dari pelatih yang mengajarkan tentang how to be a good debater gitu. Jadi bagaimana cara menjadi salah satu pendebat yang baik gitu, teman-teman. Terus yang kedua, manfaat berorganisasi bagi mahasiswa yaitu memperluas jaringan atau networking. Jadi di sini jaringan atau networking ini sangat penting, teman-teman, untuk mahasiswa khususnya. Contohnya apa sih Kak gitu? Misalnya kita mengikuti salah satu organisasi di kampus dan kita mengenal dekat nih pembinanya, teman-teman. Nah, pembina tersebut karena berasal dari dosen, kita bisa menjadi dekat dan juga kita bisa take advantage dari dosen tersebut, teman-teman. Nah, tidak hanya itu, karena di organisasi itu kita bertemu dengan berbagai macam orang, berbagai macam latar belakang, berbagai macam budaya. Jadi kita disatukan dalam satu organisasi tersebut, berbagai macam daerah. Nah, dari relasi tersebut, misalnya saya mengikuti organisasi yang ada di kampus, misalnya Al-Huda. Nah, dalam Al-Huda tersebut terdapat berbagai macam orang dari berbagai daerah, misalnya Yogyakarta, Jakarta, Sulawesi, dan sebagainya. Nah, jika saya kenal dekat dengan mereka, pada saat saya misalnya teman-teman ke tempat temannya itu, daerah temannya, nah kita bisa hubungin teman-teman. Jadi, jaringan atau networking itu sangat bisa kita manfaatkan dengan baik jika kita mengikuti organisasi. Terus yang ketiga, meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Oke, for your information, teman-teman, sebelum saya mengikuti berbagai macam organisasi yang sudah saya jelaskan tadi, itu saya merupakan tipe orang yang susah bersosialisasi gitu, teman-teman. Tetapi mulai dari organisasi yang pertama pada saat SMP itu join di OSIS, itu menjadikan saya aku harus berkomunikasi nih. Aku harus beradaptasi dengan orang lain gitu. Jadi dari situ kita diharuskan atau kita dituntut untuk dapat berkomunikasi dengan baik, teman-teman gitu. Jadi walaupun teman-teman belum memiliki komunikasi atau masih takut, dalam artian masih takut ngomong depan publik atau ngomong depan
teman-temannya, sekarang pun masih kerasa gitu rasa itu. Akan tetapi berkat dari pengalaman organisasi, berkat dari kegiatan yang telah saya ikuti di organisasi, itu memberikan pelajaran kepada saya, oh gimana sih caranya mempresentasikan sebuah materi, oh gimana sih cara kita ngomong dengan sopan dan santun kepada pembina, oh gimana sih cara kita menarik perhatian atau kayak menarik orang lain untuk dapat mendengarkan apa yang kita bicarakan teman-teman atau apa yang kita bagikan gitu. Jadi komunikasi ini sangat penting juga teman-teman. Oke, yang keempat adalah belajar teamwork dan collaboration. Jadi tidak kita pungkiri bahwa as I said previously, itu organisasi adalah kayak kerjasama antar kelompok individu dengan individu lain, terus kelompok dengan kelompok. Jadi di situ kita belajar tentang teamwork, gimana sih cara kerja tim dan kolaborasinya kita gimana. Jadi di sini kita dilatih untuk tidak egois teman-teman. Kita dilatih untuk gimana sih cara menyatukan berbagai perspektif. Kita dilatih bagaimana cara menyatukan berbagai latar belakang orang, berbagai opini, berbagai argumen. Jadi dari situ kita, dari organisasi yang kita ikuti, kita belajar tentang teamwork dan collaboration itu teman-teman. Oke, lanjut, yaitu belajar mengatur waktu. Oke, sebenarnya sampai sekarang saya pun masih belajar sih mengatur waktu, walaupun nggak parah kayak dulu. Kalau misalnya dulu pada saat saya mengikuti organisasi, oke, saya fokus di organisasi satu. Kan tetapi kadang kegiatan yang lain jadi terbengkalai teman-teman. Oleh karena itu dari pengalaman organisasi yang pernah saya ikuti, oke, kayaknya aku nggak bisa gini terus gitu. Misalnya teman-teman susah ngatur waktunya, susah manage waktunya, oke, kita harus evaluasi diri dulu, apa ya yang harus aku lakukan, apa ya yang harus aku perbaiki gitu, supaya antara organisasi sama kehidupan kuliah bisa kita bedakan teman-teman. Jadi kalau misalnya berorganisasi, kita harus tahu juga kewajiban kita sebagai mahasiswa yang itu belajar gitu. Nah, kenapa organisasi ini penting? Karena ada beberapa manfaat dan pelajaran yang kita dapatkan di organisasi, akan tetapi nggak kita dapatkan di dunia kuliah, teman-teman. Contohnya bersosialisasi dengan banyak orang di berbagai daerah, dengan berbagai latar belakang gitu, teman-teman. Oke, belajar mengatur waktu ini sangat penting dan manfaatnya sangat besar sekali bagi saya pribadi dan bagi teman-teman yang mengikuti organisasi. Jadi bisa tahu, oh oke, aku bakalan mengatur waktu kayak gini gitu. Nah, saran saya itu kalau misalnya ingin mengatur waktu, usahakan setiap kegiatan yang teman-teman ikutin, besoknya kita list dulu nih teman-teman. Misalnya kegiatan rapat, terus itu ada kuliah, terus kalau misalnya sudah selesai rapat, dicoret tuh. Kalau misalnya dicoret itu kayak ada kesenangan tersendiri untuk kita teman-teman gitu. Oke, selanjutnya yaitu memperbaiki hubungan antar pencipta serta sesama manusia. Oke. Gimana sih katanya maksudnya manfaat organisasi tapi memperbaiki hubungan antar pencipta serta sesama manusia. Oke, jadi di sini salah satu organisasi yang saya ikuti adalah Al-Huda Gatrawira. Kenapa saya mengikuti organisasi tersebut? Karena saya paham bahwa saya agamanya kurang, terus masih minim pengetahuan tentang agama, sehingga saya berniat untuk saatnya saya mengikuti organisasi yang berkecimpung dengan agama gitu teman-teman. Karena saya yakin bahwa hidup kita di dunia ini hanya sementara, dan apa sih bekal yang kita butuhkan untuk menuju alam akhirat nanti teman-teman. Sehingga dari organisasi tersebut tidak hanya kita dapatkan dari organisasi yang agama yang emang fokus di agama, kan, tetapi organisasi yang fokus juga yang lain teman-teman. Seperti misalnya kita mempunyai teman yang rajin sholat. Nah, bisa saja dari teman tersebut kita termotivasi, oke,
kayaknya aku harus rajin sholat juga gitu, karena emang seperti yang saya katakan tadi, dunia ini hanya sementara dan semua akan dipertanggungjawabkan teman-teman. Nah, hubungan sesama manusia ini juga penting teman-teman, karena kita bertemu dengan berbagai macam watak, berbagai macam individu yang kita harus campurkan untuk meraih tujuan yang emang dari awal kita inginkan di suatu organisasi tersebut. Oke, next. Sip. Jadi selain beberapa manfaat yang disebutkan tadi, pengalaman dan pengetahuan mahasiswa dalam berorganisasi sangat bermanfaat dalam mengikuti berbagai kegiatan baik di dalam maupun di luar kampus. Jadi teman-teman, saya akan mention beberapa kegiatan yang pernah saya ikuti berkat dari organisasi yang pernah saya ikuti beberapa tahun lalu dari SMP sampai dengan sekarang. Oke, yang pertama adalah kegiatan menjadi pasukan pengibar bendera pusaka 17 Agustus untuk wilayah Kabupaten Bima. Dan di sini adalah pengalaman yang sangat berharga banget sih teman-teman, soalnya pada saat kita memasuki dunia paskibraka itu pasti dilatih mentalnya, karena yang melatih itu adalah tentara, polisi, dan para pembina. Sehingga dari organisasi awalnya paskibra sekolah yang saya ikuti, karena udah biasa dibentak, udah biasa dimarahin, jadi pada saat karantina paskibraka persiapan itu, saya jadi nggak kaget teman-teman, berkat dari organisasi yang pernah saya ikuti tersebut. Yang kedua adalah menjuarai lomba debat bahasa Inggris tingkat kabupaten, sekaligus dikirim untuk mengikuti lomba tingkat provinsi Nusa Tenggara Barat. Jadi teman-teman, balik lagi nih, manfaat dari organisasi yang saya ikuti tadi. Jadi teman-teman bisa, misalnya teman-teman sekarang mengikuti organisasi English Association ini. Nah, teman-teman dapat mengambil manfaat tersebut, misalnya dari organisasi ini, Keserli mungkin ada kayak latihan public speaking atau latihan bahasa Inggris. Nah, dari kegiatan-kegiatan organisasi tersebut itu dapat meningkatkan kayak skill speakingnya kita, skill listeningnya kita, terus skill writingnya kita gitu. Jadi balik lagi, manfaat organisasi itu emang bagus sekali untuk meningkatkan kualitas diri dan meningkatkan pengalaman yang ada di organisasi tersebut untuk diri kita gitu teman-teman. Terus dari debat bahasa Inggris ini, saya emang udah dari SMA itu mengikuti debat, dan salah satu organisasi terlama yang saya ikuti adalah English Debating Club yang ada di SMA. Saya mulai join dari tahun pertama kelas 1 SMA sampai dengan kelas 3 SMA teman-teman gitu. Jadi alhamdulillah diamanati untuk mengikuti lomba tingkat provinsi, dan itu berkat dari latihan, berkat dari organisasi, berkat dari pengalaman yang saya dapatkan dari berbagai organisasi yang saya ikuti pada saat SMA teman-teman. Oke, yang selanjutnya adalah juara 3 debat bahasa Inggris MTQ tingkat universitas, dan selanjutnya adalah delegasi internasional youth leader chapter Malaysia dan Brunei Darussalam. Jadi teman-teman, salah satu impian saya adalah pergi ke luar negeri, dan alhamdulillah telah tercapai. Dan salah satu syarat untuk mengikuti kegiatan yang ada di Malaysia sama Brunei Darussalam ini adalah sertifikat organisasi atau sertifikat kegiatan yang pernah kita ikutin teman-teman. Oke, balik lagi. Oh, berarti bermanfaat banget ya organisasi. Oke, berarti bermanfaat banget ya organisasi, kegiatan yang pernah kita ikuti, karena itu dapat memberikan kesempatan untuk kita untuk mengikuti berbagai kegiatan, baik di dalam kampus ataupun di luar kampus teman-teman, baik di tingkat nasional ataupun di tingkat internasional teman-teman. Jadi teman-teman karena sudah masuk, mungkin sekarang pada lagi masuk organisasi, jadi saya harap harus semangat dan tetap tekad, luruskan niat supaya kita bisa mengikuti berbagai kegiatan dan mengambil manfaat dari organisasi tersebut. Oke. Yang terakhir adalah kegiatan kampus mengajar angkatan 1 yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi, saya jelaskan sedikit. Mungkin teman-teman sekarang masih naik semester 3 atau semester 5. Nah, saran saya, teman-teman boleh nih ikut kegiatan kampus mengajar ini. Karena selain pengalaman dan pelajaran kita untuk mengabdi, untuk mengajar dan membantu sekolah, membantu guru, membantu
para siswa tentunya untuk meningkatkan pengetahuan pelajaran mereka, teman-teman juga dapat melatih public speaking, melatih kepercayaan diri, gimana cara bermanfaat untuk orang lain, teman-teman. Jadi insya Allah nanti kayaknya bakalan ada kegiatan kampus mengajar 3 dan mungkin sampai 4. Nah, dan semoga teman-teman dapat mengikuti itu. Ada yang bertanya ya? Oke. Tadi ada yang angkat tangan. Oke, boleh saya lanjutkan? Boleh, silakan Kak Tania. Oke, sip. Nah, selain itu adalah kegiatan yang kelima dan masih banyak lagi dan tidak bisa saya jelaskan satu-satu. Oke, boleh next, Kak. Oke, sip. Jadi, kita balik lagi nih, kenapa organisasi itu penting bagi mahasiswa? Yang pertama, yang saya kayak tarik kesimpulannya yaitu dalam organisasi itu tidak dipungkiri bahwa kita menemui berbagai macam masalah, problems, terus itu menemui berbagai macam hambatan dalam berorganisasi. Oleh karena itu, kita dilatih untuk berusaha menyelesaikan berbagai masalah tersebut, teman-teman. Nah, ini sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari gitu, teman-teman. Misalnya dalam organisasi itu kita mendapati masalah, ada salah satu anggota yang tidak aktif dalam berorganisasi. Nah, gimana sih caranya? Apalagi ketua organisasi tersebut dan teman-teman yang lain juga yang diamanati dalam sebuah organisasi itu, gimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Nah, terus itu problem solving ini sangat penting sekali karena dari organisasi kita belajar juga gimana sih cara menyelesaikan masalah diri kita sendiri gitu. Dari organisasi gimana sih cara kita menyelesaikan masalah yang kita hadapi, teman-teman, gitu. Karena dari pengalaman organisasi saya mendapati banyak sekali pengalaman dan juga pelajaran yang saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari gitu, teman-teman. Terus yang kedua adalah organisasi itu penting sekali karena persiapan memasuki dunia kerja. Oke, gimana sih Kak? Gimana sih Tania gitu? Persiapan memasuki dunia kerja hubungannya apa dengan organisasi gitu. Jadi pengalaman serta pelajaran yang didapatkan dari berorganisasi sangat bermanfaat, teman-teman, untuk persiapan memasuki dunia kerja. Gimana contohnya Kak gitu? Dapat beradaptasi dengan lingkungan baru, mental kita jadi lebih siap, disiplin dan lain sebagainya. Oke, saya sekarang belum mendapati oke. Jadi beberapa pengalaman yang saya dapati yaitu salah satunya di kampus mengajar itu benar-benar real kayak di sini saya kerja gitu. Kampus mengajar itu kayak kita menjadi seorang guru. Nah, dari situ pengalaman organisasi yang kita dapatkan dari mulai SMP sampai dengan sekarang itu sangat berguna sekali untuk kegiatan yang saya ikuti tersebut gitu, teman-teman. Nah, teman-teman juga dari pengalaman organisasi tersebut dapat dipersiapkan untuk memasuki dunia kerja gitu, teman-teman. Karena kita bertemu dengan banyak orang. Bagaimana cara kita beradaptasi dengan orang baru? Bagaimana cara kita untuk problem solving. Terus itu bagaimana cara kita disiplin, apalagi dalam berorganisasi itu kayak rapat jam segini, jangan molor dan sebagainya, Tapi mungkin itu budaya, in my opinion, in my humble opinion, mungkin budaya orang Indonesia mungkin suka ngaret gitu, tapi it's gitu. Yang penting kita sudah berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi untuk dapat mempersiapi kita untuk memasuki dunia kerja, teman-teman. Tidak hanya dunia kerja, baik mungkin teman-teman di sini ada yang mau bisnis, boleh banget itu. Bisnis juga kan butuh pengalaman tuh. Nah, pengalaman yang kita dapatkan itu dari organisasi yang pernah kita ikutin, teman-teman. Oke, next. Oke, sip. Gimana sih tips untuk mahasiswa dalam berorganisasi? Yang pertama, dicatat nih teman-teman. Jangan takut mencoba hal-hal baru karena lebih baik mencoba daripada tidak sama sekali. Saya pernah mendengar satu kalimat dari Jack Ma. Jadi Jack Ma ini adalah orang Cina yang dulunya dia pernah didiskriminasi gitu, teman-teman, karena fisiknya karena fisik gitu. Jack Ma ini jadi dia
mungkin teman-teman ada yang tahu cerita tentang Jack Ma ini. Pada saat dia thank you. Pada saat Jack Ma tersebut mendaftar pekerjaan di KFC, teman-teman, ada kalau nggak salah ada 21 orang atau 11 gitu yang daftar, akan tetapi yang diterima adalah 20 orang dari 21 orang. Dan satu orang, the one and only yang nggak diterima di perusahaan tersebut adalah Jack Ma tersebut. Jadi di sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa dari pengalaman Jack Ma tersebut, dia banyak sekali dapat rejection, maksudnya dapat kegagalan, terus itu banyak ditolak di berbagai perusahaan, di berbagai universitas, akan tetapi dia sama sekali tidak putus asa gitu teman-teman, mencoba lagi, karena Jack Ma bilang kayak gini, kita semasa muda, kita harus kita harus menggunakan jatah gagal kita untuk bisa menjadi orang lebih baik, teman-teman. Oh, jatah gagal. Maksudnya gimana ya? Yang saya dapati adalah, oke, kita mencoba semua hal baru. Kita coba dulu. Kalaupun gagal, it's okay. Nggak ada yang perlu ditangisi. Nggak apa-apa sih kalau ditangisi kalau misalnya gagal. Tapi nggak ada yang perlu disesali dari mencoba tersebut. Jadi, saran saya, mencobalah hal-hal baru dengan memasuki organisasi juga, dan lebih baik mencoba daripada tidak sama sekali, teman-teman. Oke, yang kedua adalah berusaha untuk keluar dari zona nyaman supaya kualitas diri kita dapat berkembang. Tidak bisa dipungkiri lagi sih, kayak zona nyaman tuh oke, aku udah nyaman nih, males ikut organisasi gitu, males ikut kegiatan. Jadi menurut aku ya, teman-teman tanamkan kayak gini, aku nih muda, aku nih nggak selalu muda gitu. Saya nggak selalu muda, teman-teman juga nggak selalu muda. Jadi bakalan ada fase pada saat kita tua gitu, teman-teman. Nah, pada saat kita tua, kita nggak berkesempatan lagi nih untuk mengikuti berbagai kegiatan, organisasi, dan sebagainya. Nah, karena itu pada saat kita muda ini, usahakan kita dapat keluar dari zona nyaman, mencoba hal-hal baru, mengikuti organisasi, mengikuti berbagai kegiatan, untuk meningkatkan kualitas diri kita, teman-teman. Baik kualitas diri yang dapat bermanfaat untuk diri kita, baik dunia maupun akhirat, teman-teman. Oke, yang ketiga adalah bertanggung jawab serta amanah dalam menjalankan tugas di organisasi. Oke, teman-teman mungkin sekarang sedang mengikuti organisasi juga, pasti itu dipilih dan mungkin banyak yang dipilih atau emang mau join sendiri. Jadi harapan saya yaitu tips untuk mahasiswa adalah bertanggung jawab serta amanah. Kenapa sih bertanggung jawab serta amanah ini penting sekali? Karena saya yakin bahwa ketika kita masuk organisasi, berarti kita diberi tanggung jawab, teman-teman. Kita diberi amanah untuk kita selesaikan dengan baik, teman-teman. Sehingga nanti bakalan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Saya nggak mau bahwa, saya jadi ketua OSIS cuman buat nama doang. Enggak, teman-teman. Itu kita join organisasi, itu kita diberi tanggung jawab yang harus kita selesaikan dengan baik, teman-teman. Oke, yang terakhir adalah tipsnya luruskan niat dan enjoy the process. Gimana sih, Kak? Maksudnya luruskan niat. Itu menjadi tips untuk berorganisasi. Nah, mungkin teman-teman mempunyai niat lain juga dalam aspek organisasi, akan tetapi mulai sekarang teman-teman saya sarankan untuk luruskan niat. Gimana sih cara luruskan niat, kata Nia atau Tania gitu? Cara luruskan niat yaitu, saya selalu niatnya tuh ke vertikal gitu. Ujung-ujungnya itu harus ke atas gitu, harus ke penciptanya kita. Misalnya salah satu organisasi yang saya ikuti adalah Al-Huda Gatrawira tadi, organisasi keagamaan. Saya berniat di sini untuk belajar. Saya niat di sini untuk mendapat pengalaman, yang dimana pengalaman tersebut dapat bermanfaat untuk akhiratnya saya gitu. Di berbagai macam organisasi mulai dari kuliah. Tapi waktu SMP karena saya belum terlalu belajar tentang agama lebih lanjut, jadi saya
SMP oke, saya ikut ke kegiatan organisasi ini, tapi belum terlalu tujuannya adalah untuk akhirat gitu. Maksudnya gimana untuk akhirat? Karena dari niat kita yang baik itu masuk organisasi untuk mendapat pengalaman dan pelajaran, nanti akan memberikan berbagai manfaat yang bermanfaat, berbagai pelajaran yang dapat bermanfaat untuk diri kita maupun orang lain, teman-teman. Dan yang terakhir adalah enjoy the process. Oke, enjoy aja gitu. Jangan terlalu dibawa, usahakan kita ketika memasuki organisasi, kita enjoy aja prosesnya gitu. Misalnya ada dapat hambatan, terus masalah, enjoy aja, karena proses dari, masalah-masalah dan hambatan yang kita dapatkan itu merupakan perjalanan hidup kita, teman-teman. Merupakan proses belajar kita dari proses belajar kita untuk menjadi lebih baik lagi, teman-teman. Oke, dan boleh next lagi nggak? Next, oke, sip. Jadi itu adalah beberapa dokumentasi dari kegiatan dan organisasi yang pernah saya ikuti, dan saya berharap untuk teman-teman semua jangan takut berorganisasi. Dan saya berharap juga karena organisasi ini memberikan banyak manfaat untuk kita, jadi teman-teman usahakan mengikuti organisasi 1 ataupun 2, teman-teman. Tetapi jangan juga melupakan kewajiban kita sebagai mahasiswa yang itu belajar. Karena kita harus mikirin juga orang tua kita cari uang, terus itu untuk membiayai kita kuliah, sehingga kita harus bisa menentukan prioritas kita dan join organisasi dan juga melaksanakan kewajiban kita sebagai mahasiswa, yaitu menuntut ilmu. Oke, mungkin sekian dari saya atas penjelasannya dan manfaat-manfaat dari organisasi dan pentingnya organisasi. Semoga dapat memberi manfaat untuk teman-teman semua, dan jangan takut untuk memulai, jangan takut untuk mencoba hal-hal baru, luruskan niat, dan semoga teman-teman dapat manfaat dari organisasi yang teman-teman ikuti, baik sejak SMP, SMA, maupun sampai sekarang sebagai mahasiswa gitu, teman-teman. Oke, mungkin sekian dari saya, Kak Serly. Mungkin ada yang teman-teman mau tanyakan? Masya Allah sekali ya Kak Tania. Ini materinya ini bagus sekali dan banyak pengalaman-pengalaman juga yang kita bisa ambil. Sebenarnya dari kesimpulan ini, semua orang itu bisa seperti Kak Tania, cuma kita perlukan ketekunan dan juga niat yang kuat, karena kadang-kadang kita masuk ke satu organisasi itu hanya untuk mendapatkan surat keterangan aktif atau ada hal yang lainnya, ya. Karena tadi Kak Tania juga bilang untuk meluruskan niat, karena niat itu emang simple, tapi bisa yang menentukan kita untuk kedepannya, entah kita bisa aktif, entah kita bisa ambil pelajaran dari organisasi itu atau tidak, ya seperti itu ya Kak Tania. Betul sekali, Kak Sarli. Ya. Sebelumnya saya mau ingatkan untuk teman-teman, di kolom chat itu ada link absen dan di dalamnya juga ada sertifikat. Jadi untuk teman-teman silahkan di absen terlebih dahulu. Dan untuk yang ingin bertanya, saya buka sesi pertanyaan untuk 3 orang. Boleh bertanya langsung atau tulis di kolom chat juga boleh. Saya persilahkan. Buat teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan ya. Saya ingin bertanya, Kak. Sally, saya ingin bertanya. Iya, Kak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Delia, saya dari Steinser Kepri, jurusan Tadris Bahasa Inggris, semester 5. Nah, saya ingin bertanya kepada Kak Tania. Sebelumnya saya ingin cerita sedikit, karena ada berhubungannya dengan pertanyaan saya. Mulai dari saya masuk sekolah menengah pertama, saya sudah aktif di organisasi. Pas kelas 1 itu kan OSIS ya, saya jadi wakil ketua OSIS. Kan ini OSIS ini 2 periode. Pas naik ke
2, saya OSIS lagi dan alhamdulillah menjadi ketua OSIS. Di sana saya juga mengikuti kayak pramuka, rohis dari sekolah. Kemudian saya masuk ke SMA, SMK, saya lanjut. Periode pertama saya jadi sekretaris, periode kedua saya jadi ketua OSIS. Dan di sana saya juga banyak sekali masuk organisasi lagi seperti pramuka. Kemudian saya juga mengikuti komunitas anak-anak singkep di sini. Kemudian saya masuk komunitas singkep Arkari Community. Itu adalah kita yang suka terabas, main-main trail gitu ke dalam hutan. Kemudian saya juga ikut ke dalam puisinya Dabu Singkep. Nama forumnya itu adalah puisi forum anak-anak yang kalau misalnya ada pertandingan keluar daerah dikirim gitu, cabang puisi dan dongeng. Nah, kemudian seketika itu pas tahun berapa saya lupa, sebelum saya UN kayaknya, kami berkumpul di komunitas saya yang komunitas panah tadi, Kak. Jadi di sana ada satu orang anggota yang tidak senang lah sama saya karena ketua forumnya mungkin menyukai saya, maksudnya begitu. Nah, jadi dia mungkin nggak senang sama saya, dia selalu senggol saya, maksudnya nyindir saya nggak, saya nggak ladenin, karena saya tahu cara menyelesaikan masalah, gitu. Tapi, sewaktu ketika dia menyenggol orang tua saya, menghina orang tua saya, dan saya paling pantang orang tua saya disenggol, saya nggak tahu, betul-betul parah dia sampai dia masuk UGD, saya masuk ke polisi, masuk reskrim, dan saya berkasus. Dan setelah itu saya tidak lagi sampai sekarang mengikuti satupun organisasi di kampus. Padahal ketika kita sudah jadi mahasiswa, tentu saja banyak sekali dari semua yang kakak jelaskan tadi, kakak tidak menjelaskan, dan ini yang ingin saya pertanyakan, bagaimana caranya menghadapi Maaf Kak, suaranya putus-putus. organisasi diri kan saya gimana boleh juga. Maaf Kak Dabo, boleh diketik ulang nggak pertanyaannya di kolom chat karena suaranya putus-putus. Atau boleh diulang lagi pertanyaannya supaya Kak Tania lebih bisa nangkep poin dari pertanyaan tadi. Terima kasih. Pertanyaannya gini Kak Tania, bagaimana caranya menghadapi anggota organisasi yang sangat toksik sama kita gitu loh. Mungkin itu aja share Kak Tania pertanyaan dari saya. Makasih. Kiranya Kak bisa jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali Kak Dablo atas pertanyaannya. Kami tampung dulu ya. Nanti akan dijawab bersamaan. Nah, di sini ada pertanyaan lain nih Kak dari Yonvi. Ini mau Kak Tania baca sendiri atau saya bacakan? Boleh dibacakan Kak Sarli? Ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Yonvi dari Stainsar Prodi Pendidikan Agama Islam. Mohon izin bertanya. Di sini poin inti pertanyaannya, lebih baik fokus pada satu atau dua organisasi atau lebih, bahkan organisasi karena ingin tahu hal namun kurang aktif berpartisipasi, tapi mendapatkan banyak pengalaman mendapatkan pengalaman yang lebih banyak. Intinya harus fokus satu dua organisasi atau lebih karena ingin tahu tapi kurang aktif. Seperti itu. Bisa dipahami Kak Tania? Oh iya, berarti intinya fokus satu atau dua tapi aktif. Atau lebih tapi kurang aktif. Oh iya, oke. Ya, seperti itu ya Yonvi. Terus ada chat lagi nih dari Afrizal. Assalamualaikum, izin bertanya Kak. Poinnya,
dari Afrizal, bagaimana sih cara memilih organisasi yang baik dan berguna untuk kedepannya? Karena banyak organisasi nih sekarang yang doktrinnya radikal. Nah, sarannya dari kakak gimana nih kak? Saran. Oke. Seperti itu, Khairul Imam, apakah ingin bertanya? Kami masih persilahkan kalau ingin bertanya. Iya Kak, kalau bisa secara langsung aja. Oh, boleh silakan Khairul. Kak Tania sudah selesai catatnya? Sebentar ya. Sudah, Kak. Sudah. Oke, silakan Khairul. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Khairul Imam. Jadi mungkin saya dari institusi lain ini mampir ke webinar ini. Jadi mungkin sebelumnya mohon maaf nggak bisa on cam ya. Mungkin kendala jaringan tidak mengganggu jaringan aja. Jadi mungkin pertanyaan saya menyimak dari yang disampaikan oleh saudari Tania tadi mengenai organisasi dengan kondisi pandemi sekarang, mungkin yang saya alami pribadi juga kurangnya rasa ataupun ketertarikan mahasiswa ataupun pada umumnya itu remaja seperti kita bergabung dalam satu organisasi gitu. Dan mungkin langsung ke pertanyaannya aja lah, mungkin saudari Tania memahami itu. Bagaimana sih caranya atau teknis dari kita untuk menangani ataupun memberikan pendekatan kepada teman-teman yang sudah bergabung di organisasi ataupun yang belum bergabung di organisasi agar bisa betul-betul bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab yang dimiliki di organisasi itu. Pendekatan secara apa yang bisa kita upayakan di masa pandemi sekarang yang dimana notabene kadang saja kita belum pernah bertemu gitu mungkin dengan orang ataupun teman-teman yang bergabung dengan organisasi yang sama. Mungkin sharing pengalamannya aja sih, mungkin seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada penanya tadi. Yang mohon maaf sebelumnya, boleh tolong di mute mikrofonnya. Kepada Heris boleh tolong di mute itu yang masih. Oke, ya, harusnya tolong mute dong. Mohon maaf sekali ya. Dan untuk di sini ada pertanyaan lagi nih Kak, satu. Setelah satu ini kami tutup pertanyaan ya. Maaf sebelumnya karena waktu kita juga tidak terlalu banyak. Jadi ini pertanyaan terakhir dari Rizka Rosalinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Rizka dari jurusan TBI. Saya maba di STAIN. Gini Kak, kalau kita tidak terlalu aktif dalam organisasi sewaktu SMP atau SMA, bagaimana kalau kita mau aktif pas kuliah? Bagaimana caranya? Oke, terima kasih Rizka. Aduh, ini ada satu pertanyaan lagi, boleh Kak Tania? Boleh dong. Oke, maaf ya sebelumnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Syarif Hidayatullah. Izin bertanya Kak, bagaimana cara dalam menjalin hubungan baik dengan anggota organisasi yang baru pada masa pandemi Corona ini? Apakah seperti saya yang kuliahnya dari rumah belum pernah melihat kampus? Aduh, kasihan sekali. Dan belum pernah bertemu secara langsung dengan teman yang lain. Izin arahannya Kak. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya kepada Kak Tania. Kami tampung dulu ya. Kami tampung dulu pertanyaannya dan akan langsung dijawab oleh Kak Tania. Untuk pertanyaan sudah kami tutup. Terima kasih teman-teman yang sudah bertanya. Silakan Kak Tania. Baik.
Wah, mantap banget ya, pertanyaannya lumayan nih. Dengan baik. Oke, sip. Aku jawab dulu yang kedua boleh nggak? Yang dari siapa tadi? Satu atau organisasi? Karena yang pertama itu lumayan itu sih. Ya, dari Oke, yang Yonsi. kedua, itu Silakan, Kak. pertanyaannya lebih baik 1 atau 2 organisasi tapi aktif, atau 3, pokoknya lebih dari itu tapi nggak aktif. Nah, itu sudah jelas sih jawabannya adalah 1 atau 2 organisasi tapi kita aktif, bertanggung jawab, dan amanah menjalankan tugas yang diberikan pada saat kita mengikuti organisasi tersebut. Akan tetapi, jika kamu ingin mengikuti berbagai kegiatan dan mencoba hal-hal baru, mending saran saya yaitu mengikuti kegiatan aja. Jangan maksudnya tidak join organisasi, tapi ikut kegiatannya. Ngerti nggak? Jadi kita fokus 1 atau 2, tapi aktif. Nah, kalau misalnya ingin mencoba hal-hal baru, ingin mendapat pengalaman yang lebih lagi dari selain organisasi tersebut, kita bisa join kegiatan-kegiatan nih, misalnya kayak lomba atau misalnya kegiatan sosial dan sebagainya. Itu saya yakin pasti tetap kita dapat pengalaman dan pelajaran dari kegiatan tersebut. Walaupun bedanya dengan organisasi yaitu kita waktu organisasi kan lebih lama tuh, kayak 1 periode gitu. Kalau misalnya kegiatan kayak mungkin bisa 1 minggu atau misal 1 bulan, itu sarannya gitu dari aku. Jadi pilihnya 1 atau 2 organisasi tapi aktif, tapi kalau misalnya emang mau mencoba hal-hal baru itu mengikuti kegiatan-kegiatan lain di dalam kampus maupun di luar kampus yang notabene waktunya itu nggak lama gitu, seperti di organisasi gitu. Kan di organisasi ada periode dan sebagainya. Jadi bisa dipahami nggak? Bisa, Kak. Terima kasih ya, Kak, atas jawabannya. Oke, sukses selalu ya. Amin. Terima kasih, Kak. Terus yang kedua adalah saran yang ketiga ya. Ini dari siapa tadi? Saran memilih organisasi yang baik dan nggak radikal. Oke, ini sedikit sensitif nggak sih? Maksudnya radikal gitu. Balik lagi tadi. Niat kita ikut organisasi itu apa? Balik lagi. Kalau misalnya kita emang ikut organisasi itu untuk meningkatkan kualitas diri, itu bakalan dijauhin gitu loh dari yang radikal-radikal gitu. Dan kita harus menyeleksi organisasi mana yang benar-benar oke, ini aman nih organisasinya. Seperti tadi kan saya singgung juga tuh organisasi keagamaan. Saya sudah tahu bahwa saya sudah kayak research dulu, tanya senior-senior, apakah organisasi ini bagus gitu. Dan emang kita harus research dulu sih teman-teman, supaya meminimalisir dari hal-hal radikal dan sebagainya tersebut. Nah, balik lagi, memilih organisasi yang baik itu adalah gimana kita harus mengenali diri kita sendiri dulu, teman-teman. Karena misalnya kita suka dengan bahasa Inggris, nah kita usahakan join organisasi yang ada berbaur dengan bahasa Inggrisnya gitu, teman-teman. Misalnya teman-teman suka dengan taekwondo dan sebagainya, nah teman-teman bisa join nih organisasi taekwondo gitu. Gitu ya. Apakah sudah jelas, Afrijal ya? Mana orangnya nih? Atau Oke, boleh kita lanjut aja, Kak. Oke, boleh lanjut ya. Ini cara menangani atau dari imam ya ini. Yang keempat, cara menangani atau memberikan pendekatan kepada anggota agar anggota dapat menjalankan tugas dengan baik. Oke. Kalau ini caranya yaitu emang dari awal itu sudah ditekankan. Oke, kayak kan setiap organisasi tuh kayak punya rule nggak sih? Maksudnya punya itu nggak sih kayak hukum-hukumnya sendiri, maksudnya regulasinya sendiri. Jadi emang dari awal sudah ditegaskan gitu. Oke, kamu udah dikasih amanah, terus kamu harus menjalankan dengan baik. Tapi saran saya lebih baik dibicarakan dengan baik-baik, karena kita nggak tahu dalam hati seseorang itu, mungkin dia pernah menyimpan dendam atau gimana. Jadi kita usahakan memberitahunya dengan baik supaya dia, anggota tersebut, dapat menjalankan
tugasnya dengan bertanggung jawab dan amanah. Karena bilang aja, kamu sudah terpilih menjadi salah satu anggota di organisasi ini gitu. Sudah seharusnya kamu bertanggung jawab gitu. Sudah seharusnya kamu mengerjakan amanah ini karena nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak apapun yang kita apapun amanah yang telah diberikan gitu. Yang penting sih kayak oke, hati ke hati aja sih, maksudnya ambil hatinya supaya dia dapat bertanggung jawab dan mengerjakan amanah di organisasi tersebut. Itu sih. Udah jelas Kak Imam? Mana nih yang bertanya nih? Terima kasih Kak atas jawabannya. Oke, Cukup. sukses selalu ya Imam. Sip. Ya, lanjut dari Rizka. Pertanyaannya, cara kalau misalnya nggak SD atau SMP atau SMP SMA nggak aktif, terus kuliahnya mau aktif, boleh banget tuh. Maksudnya walaupun nggak ada pengalaman pada saat SMP atau SMA, teman-teman ada niatan aja buat join dan aktif di organisasi itu sudah mantap sekali karena sudah saatnya teman-teman bersosialisasi dengan orang lain, sudah saatnya teman-teman mendapati pengalaman di organisasi tersebut teman-teman gitu. Karena misalnya kita kuliah pulang itu kayak pengalamannya kurang teman-teman, pelajaran dari dunia luarnya tuh kurang. Jadi sehingga cara untuk aktif organisasi yaitu pertama tentukan passion sama skillmu. Kamu suka di mana? Misalnya kamu suka, seperti yang saya katakan tadi, misalnya kamu suka bahasa Inggris. Nah, usahakan cari organisasi yang selaras dengan kesukaan, passion, dan skill kamu gitu. Terus misalnya kamu suka debat, nah join organisasi debat gitu. Sesuaikan dengan passion dan skill kamu. Kenapa usahakan harus sesuai dengan apa yang kita suka teman-teman? Karena supaya meminimalisir kayak kayaknya aku nggak kuat deh di sini, kayaknya aku nggak kuat deh. Tapi kalau misalnya kita suka melakukan hal tersebut dan kita join organisasinya, itu bakalan kita enjoy the process gitu teman-teman. Gitu sih, yang penting kita cari dulu organisasi apa nih yang sesuai dengan passion dan skill kita. Setelah itu baru kita bisa suka dan enjoy pada saat menjalankan tugas dalam organisasi tersebut. Gitu, Rizka. Oke Kak, terima kasih. Semangat ya. Oke, yang nomor 6 adalah cara menjalin hubungan, mana sih Syarif ya? Bentar. Cara menjalin hubungan baik dengan anggota organisasi pada masa pandemi. Caranya simpel sih. Coba kamu telepon deh Syarif. Maksudnya misalnya kayak rapat gitu, terus itu membuat kegiatan. Kan pada saat pandemi ini kayak kita dibatasi untuk kegiatan offline. Jadi usahakan membuat kegiatan online supaya bisa lebih dekat dengan anggota-anggota baru di organisasi tersebut, supaya nggak pasif, apalagi jarang ke sekolah, maksudnya jarang ke organisasi tersebut dengan offline. Jadi usahakan adakan kegiatan secara online supaya bisa berkenal lebih baik dan tahu lebih banyak tentang anggota-anggota di organisasi tersebut. Gitu sih Syarif. Buat aja kegiatan gitu yang online supaya bisa lebih kenal dekat dengan anggota-anggotanya. Apakah bisa diterima? Mana ya? Siap, terima kasih Kak Tania. Ya, semangat ya Syarif. Oke. Sip. Nah, yang terakhir adalah yang nomor 1 tadi. Oh iya, namanya siapa ya tadi ya? Aku lupa catat. Delia. Abelia Kak? Delia Kak, Delia. Oh, Delia. Oke. Okay. Jadi Delia ini pertanyaannya yaitu bagaimana cara menghadapi anggota organisasi yang sangat toksik. Oke. Ini lumayan itu sih. Jadi menurut aku, karena kita emang udah dari organisasi itu, niatnya, kita harus perbaiki niat dulu nih teman-teman. Niat kita join organisasi itu apa sih? Usahakan luruskan niat. Oke, saya mau join organisasi karena ingin mendapatkan pengalaman, pelajaran, serta ingin mendekatkan diri kepada Tuhan gitu. Nah, kita harus luruskan niat dulu.
gimana. Dan untuk mengenai anggota yang toksik ini, oke, aku biasanya ya, in my humble opinion, kalau ada yang toksik kayak gitu, oke, bodo amat gitu. Maksudnya kayak jangan diambil pusing sama mereka. Tapi ketika kasusnya Delia ini yang sampai itu ya, sampai orang tuanya disinggung orang tuanya, ya udah, kamu saran aku mending kalau memang sudah tidak kuat dalam organisasi tersebut karena ada seorang yang nggak suka sama kamu, ya udah, kamu tinggalkan organisasi tersebut. Itu menurut aku pilihan yang tepat ya. Soalnya kalau misalnya kita terus bertahan dalam organisasi dan orang yang toksik tersebut, kita jadi kasihan nggak sih sama diri kita sendiri? Maksudnya, kita kayak, kasihan sama diriku. Aku juga perlu itu loh, aku juga perlu recovery, aku juga perlu memanfaatkan diriku dengan sebaik mungkin. Terus kalau misalnya ada orang-orang yang toksik segini, kita usahakan bodo amat, terus tinggalkan. Bodo amat, tinggalkan. Fokus ke dirimu sendiri. Fokus ke diri kita sendiri. Kalau misalnya emang sudah, yang pertama adalah kita diskusi dulu nih, maksudnya diskusi dulu, kalau misalnya emang nggak ada titik temunya, baru deh, in my humble opinion, kamu tinggalkan organisasi tersebut, izin ke semuanya, maksudnya izin ke semua anggota bahwa saya ingin sudah nggak kuat di organisasi ini karena beberapa hal. Terus itu, tapi jangan berhenti sampai situ. Usahakan join lagi organisasi supaya nanti dapat pengalaman dan pelajarannya itu tetap dapat lagi gitu. Yang penting bodo amat dan juga tinggalkan orang-orang yang seperti itu, fokus ke diri sendiri. Oke? Delia. Bisa dipahami, Delia? Ya, tadi Delia chat nih katanya ibunya masuk rumah sakit, jadi dia izin live dulu. Semoga ya, segera sembuh. Amin, Allahumma amin. Baik, terima kasih atas jawaban-jawaban yang sangat bermanfaat kali, Kak Tania. Jadi, untuk penanya-penanya tadi, apakah dapat diterima jawabannya? Insya Allah dapat diterima lah ya, kan jelas juga itu jawaban-jawabannya ya. Dan untuk kesimpulan pada seminar pagi hari ini, yang pertama, saya sedikit kesimpulan. Di sini sebelum mengikuti organisasi kita harus tahu dulu organisasi itu sendiri. Seperti apa sih yang dimaksud dengan organisasi itu. Terus yang kedua, manfaat dari organisasi itu seperti memperluas relasi dan juga networking. Ini juga bisa percaya atau enggak ya, di sini di organisasi atau komunitas ya, itu bisa mempermudah kita loh untuk mendapatkan pekerjaan. Seperti saya pribadi itu dapatkan pekerjaan sewaktu kuliah ini ya dari ikutin komunitas-komunitas itu ya. Jadi itu sebenarnya sangat bermanfaat sekali kalau kalian emang benar-benar tekun dan juga benar-benar ya setidaknya aktif lah dalam organisasi itu, enggak yang cuman ikut buat dapat sertifikat udah kayak menghilang ya. Terus untuk public speaking dan komunikasi ini saya juga ngerasain banget, yang awalnya ngomong ke dosen atau ke guru itu masih yang ceplos-ceplos, dan sekarang ikut organisasi itu lebih terarah ya Kak ya. Jadi malu sama diri yang dulu. Terus di sini ada belajar mengatur waktu. Ini saya juga fix ini ngerasain banget karena di sini juga letak kualitas diri kita kan Kak. Kualitas diri kita, seberapa amanah kita. Kalau misalnya kita, oh aku bisa datang jam segini, tapi ternyata di sini nggak datang. Alasannya ada organisasi lain, itu kan termasuk kualitas diri kita masing-masing ya teman-teman. Jadi selain mengatur waktu, omongan itu juga harus dipegang karena manusia itu kan yang dipegangkan omongannya ya. Terus lebih mengatur kesabaran dan belajar menyelesaikan masalah. Jujur aku itu tipe yang suka marah-marah. Nah, di organisasi ini kita lebih gimana ya? Maksudnya di organisasi ini
Kalau kita marah-marah itu malah kualitas diri kita dicap itu ya kurang lah sama orang. Karena kalau menyelesaikan masalah itu di organisasi itu lebih harus pakai cara elegan. Jadi anggota ke bawahnya itu bakal ngikutin apa yang ketuanya bilang. Nah, tips tambahan nih dari saya. Sedikit ya. Sebelum ikut organisasi, saya nggak terlalu ikut organisasi, tapi saya lebih ke komunitas ya. Komunitas itu kan lebih nggak terikat ya. Saya di organisasi kampus mungkin cuma satu. Untuk memilih organisasi atau komunitas, kalian itu harus paham dulu komunitas ini arahnya kemana sih? Apa yang bisa kalian dapatkan? Nah, contohnya saya, komunitas saya ini English community. Nah, saya tahu nih, ini arahnya ke bahasa Inggris, entah itu speaking, entah itu intinya tentang bahasa Inggris. Dan dari situ juga saya mendapatkan lapangan pekerjaan. Nah, itu poin plusnya kalau kalian aktif dan berkualitas dalam komunitas ataupun organisasi. Saya rasa itu aja sih, karena tips dari Kak Tania juga sangat-sangat relate sama yang di kehidupan saya berorganisasi ya Kak. Untuk teman-teman, kalau saya lupa tadi mencantumkan nomornya Kak Tania. Nanti kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan atau PC boleh ya Kak ya. Ini bisa boleh. ke Di Instagram boleh, Instagram juga. Boleh disebutkan Tania _ Arzari, ya kan? Nah, kalau mau PC atau mau follow-followan sama Kak Tania ya, itu Tania _ Arzari. Nah, itu ada di kolom chat. Dan untuk WhatsApp-nya, nah ini jangan ada yang goda-godain ya. Ini untuk keperluan aja loh. Boleh dicatat kalau perlu 0823 4077 3780 ya. Oke Kak, saya rasa itu aja share and talk pada hari ini. Terima kasih sekali atas ilmu yang bermanfaat. Semoga berkah untuk kita semua. Amin ya Allah. Dan semoga ini juga bisa menjadi motivasi teman-teman ke depannya agar lebih produktif ya di masa pandemi ini. Nggak apa-apa teman-teman, kita pasti di kampus itu selalu ada komunitas atau organisasi-organisasi yang tetap jalan. Contohnya di STAIN sendiri itu tetap jalan beberapa organisasi seperti keagamaan ya, seperti itu. I think thank you for your attention. Kita akhiri share and talk pada hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau perilaku saya yang tidak berkenan di kalian. Saya Sherly, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.